Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdana Rizky. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat di Stikes Karisma Persada. Saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya penyakit. Pertama, saya akan membacakan pengertian penyakit. Penyakit adalah suatu kondisi keadaan tubuh yang abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Penyakit juga bisa dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala atau klinis tertentu. Perkembangan teori terjadinya penyakit. 1. Teori kontagion. Teori ini mengatakan bahwa penyakit ditularkan dari satu orang ke orang lain yang berasal dari kontak langsung antar penyakit melalui jarak jauh seperti udara atau bersin dan zat penular lainnya. Teori Hippocrates menyatakan bahwa sebuah penyakit terjadi karena faktor lingkungan seperti udara, tanah, cuaca, dan air. Hippocrates menyebutkan dua teori terjadinya penyakit. Pertama, penyakit terjadi karena adanya kontak dengan jasad hidup. Dan kedua, penyakit berkaitan dengan lingkungan eksternal maupun internal. Ketiga, teori humoral beranggapan bahwa penyakit disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Dikatakan bahwa dalam tubuh manusia terdapat macam-macam cairan. Cairan yaitu putih, kuning, merah, dan hitam. Teori miasma. Menurut teori ini, miasma berasal dari materi organik yang membusuk sehingga udara sekitar menjadi kotor. Teori yang menyatakan bahwa penyakit seperti kolera, chlamydia, atau maut hitam dikaitkan oleh miasma. 5. Teori epidemik dihubungkan dengan cuaca dan geografi setempat. Adanya zat organik di lingkungan sebagai pembawa penyakit. Keenam, teori jasad renik. Penyebab penyakit adalah jasad renik atau mikroorganisme. Kuman dianggap sebagai penyebab tunggal setelah ditemukannya mikroskop. 7. Teori ekologi lingkungan. Manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan yang akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya, jenis penyakit. Penyakit dibagi menjadi 3. Penyakit tidak menular, penyakit menular, dan penyakit kronis. Penyakit tidak menular. Penyakit karena masalah fisiologis, metabolisme pada jaringan tubuh manusia yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk apapun. Contoh, keracunan makanan, gangguan mental, penyalahgunaan obat. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, ataupun jamur. Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularannya melalui kontak fisik, melalui kontak udara, melalui kontak dengan pasien itu sendiri. Ketiga, penyakit kronis. Penyakit yang berlangsung sangat lama. Contoh, HIV/AIDS dan kanker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap perkembangan penyakit. Pertama, tahap prapatogenesis. Daya tahan menurun, penyakit belum diketahui. Kedua, tahap inkubasi. Penyakit masuk ke dalam tubuh host atau pasien, gejala belum nampak. Ketiga, tahap penyakit dini. Host atau pasien sakit ringan. Tahap penyakit lanjut, penyakit bertambah hebat. Tahap akhir penyakit, perjalanan penyakit berhenti. Keterpaparan, suatu keadaan di mana penjamu berinteraksi dengan unsur penyebab primer, dengan sekunder, dan unsur lingkungan yang mendorong terjadinya penyakit. Kerentanan, di mana host memiliki kondisi yang dapat dipengaruhi oleh penyakit. Semua faktor penyakit timbul dipengaruhi oleh diri sendiri karena manusia merupakan makhluk biologis dan makhluk sosial. Agent, suatu substansi atau elemen tertentu, hidup atau tak hidup, yang kehadiran atau ketidakhadirannya kontak efektif akan memungkinkan atau timbulnya proses penyakit. Klasifikasi agent. Agent nutrien, agent kimia, agent biologis, agent fisik, agent mekanisme. Agent biologis. Ada patogenesis, kemampuan untuk menimbulkan reaksi pada host sehingga timbul penyakit. 2. Virulensi, keganasan atau derajat yang ditimbulkan agent. Ketiga, antigenistin, kemampuan agent merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh pada host. Terakhir,
Infectivity, kemampuan mengadakan invasi dan menyesuaikan diri, bertempat tinggal, dan berkembang biak dalam diri host. Environment merupakan agregat faktor pembantu dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan mekanisme. Klarifikasi lingkungan, ada lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial ekonomi. Dengan sebab akibat, suatu penyakit bukan tergantung pada suatu sebab, tetapi dari serangkaian suatu sebab akibat. Penyebab penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik penyakit. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.